Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Anak-anakku kelas 10 SMK Wahid Surabaya, mudah-mudahan semuanya tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa mengikuti kegiatan pembelajaran daring hari ini dan seterusnya. Anak-anakku yang dirahmati Allah, alhamdulillah bertemu lagi dengan Pak Ubay dengan materi pendalaman agama Islam, yang mana pada kesempatan ini Pak Ubay akan menjelaskan tentang hikmah perkembangan Islam di Indonesia. Jika pada sebelumnya Pak Ubay sudah menjelaskan tentang sejarah masuknya Islam ke Indonesia, maka tentu di balik sejarah masuknya Islam ke Indonesia ada hikmah yang bisa diambil oleh masyarakat yang ada di Indonesia ini. Apa saja kira-kira hikmah yang dapat diambil dengan masuknya Islam ke Indonesia? Yang pertama, pada masa penjajahan, dengan mengakarnya ajaran Islam di masyarakat Indonesia mampu mengubah cara berpikir masyarakat yang dulunya bersifat sektarian menjadi berjiwa nasionalis. Sebelum Islam masuk ke Indonesia, pola pikir atau paradigma orang Indonesia ini bersifat sektarian, bersifat saling membenci, saling berkonflik satu dengan yang lain. Akan tetapi ketika Islam itu datang dibawa oleh para mubaligh ke Indonesia, oleh para wali songo ke Indonesia, yang awalnya sifatnya negatif, setelah mengenal Islam kini berubah menjadi positif. Artinya tidak saling berkonflik, tidak saling membenci satu dengan yang lain. Karena pada dasarnya agama Islam tidak mengajarkan kebencian, melainkan mengajarkan kita untuk berkasih sayang. Lalu kemudian anakku yang kedua, sikap nasionalis ditandai dengan lahirnya organisasi yang bernama Jong Indonesia pada bulan Februari 1927 dan berlanjut kepada Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Ini adalah hikmah masuknya Islam ke Indonesia pada masa penjajahan. Anak-anakku yang dirahmati Allah, lalu kemudian yang berikutnya, semboyan yang diajarkan agama Islam yang berbunyi Islam adalah agama damai, atau dalam bahasa Arab rahmatan lil alamin, seperti yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, inna arsalnaka rahmatan lil alamin. Itu merupakan semboyan yang diajarkan Islam. Akan tetapi masyarakat Indonesia lebih cinta kepada kemerdekaan, sehingga semboyan itu mampu mendorong masyarakat Indonesia untuk melakukan usaha-usaha yang nyata untuk mempertahankan kemerdekaan bangsa ini dengan berbagai macam cara. Jadi semboyan itu perlu, semboyan itu penting untuk memotivasi diri kita agar supaya kita lebih semangat lagi di dalam melakukan sesuatu. Slogan itu penting agar supaya kita maksimal di dalam melakukan sesuatu itu. Lalu kemudian yang berikutnya, anak-anakku, masyarakat Islam menyadari dengan membela negara dan mempertahankan kemerdekaan sama halnya dengan berjihad fisabilillah yang akan dibalas surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya cinta terhadap tanah air, membela tanah air ini, mengusir penjajah dari bumi Indonesia, itu adalah sebuah jihad yang dikeluarkan oleh Kiai Hasyim Asy'ari sebagai tokoh NU pada saat itu dengan resolusi jihadnya. Sehingga kaum muslimin, kaum santri, mereka berjuang sekuat tenaga untuk bisa mengusir penjajah dari bumi Indonesia ini.
Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian hikmah perkembangan Islam yang ada di Indonesia yang kedua adalah pada masa perang kemerdekaan. Para ulama terpanggil untuk menyiapkan kader Islam. Banyak diantaranya ada yang mendirikan organisasi ataupun pondok pesantren. Jadi tujuan para ulama itu menyiapkan kader regenerasi, tujuannya agar supaya ada yang meneruskan perjuangan para ulama itu setelah para ulama itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang berikutnya, banyak organisasi yang berbasis Islam yang bermunculan, di antaranya ada waktu itu Serikat Dagang Islam yang kemudian berubah menjadi Serikat Islam. Ada organisasi kemasyarakatan yang disebut dengan Muhammadiyah. Ada juga Nahdlatul Ulama yang disebut dengan NU. Ini adalah hikmah dengan masuknya Islam ke Indonesia. Sehingga dua organisasi besar ini antara Muhammadiyah dan NU memiliki andil yang juga sangat besar di dalam memerdekakan Republik Indonesia ini. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang berikutnya, ada juga yang mendirikan pondok pesantren. Para kadernya dididik dengan pengetahuan agama yang menggunakan kitab bahasa Arab yang tidak berharokat atau biasa dikenal dengan kitab gundul, atau ada juga yang mengatakan kitab gundul atau kitab kuning. Ini juga merupakan hikmah dari perkembangan Islam yang ada di Indonesia. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang berikutnya, pada masa pembangunan, yang mana para ulama itu melakukan beberapa usaha agar masyarakat Indonesia berilmu pengetahuan yang tinggi, berbudi luhur dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mendirikan amal usaha yang berbasis pendidikan. Lalu kemudian yang berikutnya melakukan usaha-usaha di bidang kesehatan dan kesejahteraan dengan cara mendirikan rumah sakit, poliklinik yang memiliki standar sebagai tempat perawatan terhadap orang-orang yang sakit, panti asuhan dan pos santunan sosial. Makanya ketika para wali sukses menyebarkan ajaran di Indonesia dan Indonesia sudah merdeka, bisa mengusir penjajah. Akhirnya di Indonesia ini bermunculan beberapa usaha di bidang kesehatan. Contohnya ada rumah sakit yang namanya diambil dari nama penemu teori kesehatan seperti Ibnu Sina. Ada juga yang disebut atau dikasih nama Rumah Sakit Islam. Itu merupakan hikmah dari perkembangan Islam yang ada di Indonesia ini. Lalu kemudian yang berikutnya, anak-anakku, memberikan fatwa dan nasihat untuk umat Islam berkaitan dengan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam. Ini semua dilakukan agar terjaga kemurnian ajaran agama Islam. Mungkin itu saja yang dapat Pak Ubay sampaikan dari hikmah perkembangan Islam yang ada di Indonesia. Untuk berikutnya, anak-anakku, ada tugas, silahkan dikerjakan dari nomor 1 sampai dengan nomor 5. Dikerjakan di buku tulis masing-masing dan kemudian difoto dan dikirimkan ke Google Classroom yang linknya insya Allah akan Pak Ubay kirimkan sesuai dengan jadwal pelajaran pendalaman agama Islam di kelas masing-masing. Mungkin itu saja yang dapat Pak Ubay sampaikan. Selamat mengerjakan. Semoga semuanya tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita berjumpa lagi di materi berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.